Assalamualaikum sahabat PHR. Berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Saya mau nanya lagi nih. Tayangin jangan kisah hidup almarhumah Tehera. Saya sudah meminta izin kepada keluarga. Insya Allah foto almarhumah akan kami tampilkan untuk mengobati rasa rindu kalian tentunya. Komen ya sahabat PHR. Insya Allah akan kami tayangkan tanggal 29 Mei untuk memperingati 100 hari kepergian almarhumah. Hawa dingin di wilayah pegunungan Bandung Barat sore itu menusuk sampai ke tulang. Hujan sepanjang hari membuat suasana sampai sore tetap dingin tak tertahan. Suprapta, istri dan ketiga anaknya tidur di atas satu dipan papan beralaskan tikar, saling berimpitan. Mereka meringkuk menutupi badan dengan tangan sebisa mungkin supaya bisa jauh lebih hangat. Bah, kalau hujan tidak berhenti sampai malam, kita mau makan apa? Kasihan anak-anak belum makan dari pagi, ucap istri Suprapta. Ubi yang abah tanam di belakang rumah apa sudah habis, Bu? Suprapta balik bertanya. Sudah, Bah. Tempo hari kita akan menjual ubi-ubi itu lalu menukarnya dengan beras di warung Pak Saleh. Istri Suprapta menjawab lagi. Kali ini Suprapta terdiam sambil memikirkan dari mana ia bisa mendapat bahan makanan. Ia bangkit dari dipannya pelan-pelan supaya anak-anak tidak bangun. Istri Suprapta mengikuti aksi suaminya. Ia beranjak dari dipan kemudian berjalan ke arah dapur. Di sana mereka berdua mengecek persediaan makanan apa saja yang masih tersisa untuk mengganjal perut. Sayangnya tidak ada beras, lauk, atau apapun yang bisa dimasak hari itu. Keduanya duduk termenung di depan tungku dapur seakan merindukan kepulan asap dapur menyala seperti biasa. Anak laki-laki paling tua bernama Satya ternyata sudah bangun. Ia ikut duduk di antara kedua orang tuanya, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan kedua orang tuanya di depan tungku. Abah, Ibu, jangan khawatir. Satya masih bisa pinjam uang pada Rudi. Rudi baru jual ayamnya kemarin. Pasti dia masih punya uang. Satya mencoba memberi solusi. Jangan, Nak. Abah sama Ibu masih mampu menafkahi kamu dan adik-adik. Biar kami berdua yang mencari solusi. Kamu tidak usah ikut pusing. Suprapta menjawab. Iya, Nak. Rudi memang baik, tapi kita tahu orang tua Rudi seperti apa. Bisa-bisa kamu jadi bahan omongan sekampung kalau orang tuanya tahu kamu pinjam uang. Kali ini istri Suprapta ganti menjawab. Bu, bagaimana kalau ibu pinjam beras ke saudara ibu? Nanti kalau sudah musim panen cabai baru kita bayar, ucap Suprapta kepada istrinya. Sejujurnya ibu malu, Bah, kalau harus ngutang lagi sama mereka. Utang yang kemarin saja belum dibayar. Tapi ibu akan coba ya, Bah. Suprapta langsung ke belakang mencari daun pisang untuk dipakai sebagai payung oleh istrinya. Hujan sudah tidak terlalu lebat, sehingga istri Suprapta keluar sekarang dengan daun pisang sebagai peneduh. Tubuhnya akan terlindungi. Suprapta dan Satya menunggu di rumah dengan cemas. Suprapta tidak ikut karena ia dibenci oleh keluarga istrinya. Narni, istri Suprapta, tiba di rumah kakaknya. Meski baru berdiri di depan pintu, tapi Narni bisa mencium aroma nasi liwet dan ikan asin bakar. Perutnya masih keroncongan hingga berbunyi cukup keras karena belum makan dari pagi. Di saat bersamaan, kakak iparnya membuka pintu yang diketuk oleh Narni. Di sana, ia sudah tahu apa maksud dan tujuan kedatangan adik iparnya, meski Narni belum mengungkapkan niat kedatangannya. Kamu lagi nih, mau masuk atau ngomong di sini saja? Mau bayar utang kemarin atau pinjam lagi? Kakak ipar Narni berkata langsung ke intinya dengan wajah ketus. Maaf teh, saya belum bisa bayar utang yang kemarin. Narni belum menyelesaikan ucapannya. Sudah saya duga. Terus tujuan kamu kesini apa? Mau pinjam uang, beras, atau yang lain lagi?
Harusnya kamu tahu diri. Kakak ipar Narni kali ini menunjuk wajah Narni dengan kasar. Saya minta maaf teh sekali lagi. Tapi tolong kali ini saja pinjamkan saya beras untuk makan. Nanti setelah panen cabai pasti saya ganti sekaligus bayar utang kemarin. Narni memelas, melupakan harga dirinya. Tidak, orang seperti kamu ini selalu tidak tahu malu. Saya dan A.A. Ilham sudah sepakat tidak mau berurusan sama keluarga kamu lagi. Kalian selalu menyusahkan kami. Bentak kakak ipar Narni sambil menutup pintu dengan keras. Narni hampir menangis, tapi ia malu jika ada orang yang melihatnya. Hujan sudah reda sepenuhnya. Narni tetap memegang daun pisang yang ia bawa sebagai payung tadi, namun hanya dipegang begitu saja. Ia bingung harus minta bantuan pada siapa lagi. Sesampainya di rumah, Satya dan Suprapta sudah menunggu Narni dengan wajah cemas sekaligus penuh harap. Tanpa penjelasan apapun, Narni langsung terduduk dan menangis jadi-jadinya. Ia tak kuasa lagi menahan tangis setelah dicaci maki oleh kakak iparnya sendiri. Suprapta merasa berdosa karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan menyuruh istrinya mencari pinjaman sendirian. Sabar ya Bu, maafkan Abah belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Abah pergi ke kebun sebelum hari makin gelap. Ibu, Satya dan yang lain tunggu Abah di rumah, ucap Suprapta. Satya ikut Bah. Bahaya kalau Abah sendirian ke kebun di pegunungan menjelang maghrib begini. Di sana tanahnya pasti licin. Narni mendukung pendapat anak tertuanya. Ia setuju jika terlalu berbahaya bagi Suprapta ke kebun sendirian untuk mencari umbi-umbian. Akhirnya Suprapta pergi berdua menuju ke area kebun yang sangat sepi. Bahkan tidak ada satupun orang di sana selain mereka berdua. Suprapta mencabut singkong dengan perasaan terpukul. Ia merasa gagal sebagai laki-laki karena membuat keluarga kecilnya kelaparan. Bahkan, ia juga mengandalkan istrinya untuk meminjam beras kepada saudaranya hingga berakhir dengan makian menyakitkan. Satya yang berada jauh dari ayahnya mendekat. Ia membawa satu tandon pisang dengan senyum sumringah agar ayahnya terhibur. Bah, Satya rasa umbi-umbian yang kita ambil sudah cukup untuk dijual besok. Ini, Satya juga bawa pisang. Adik-adik di rumah pasti senang makan pisang bakar buatan Satya nanti, ucap Satya. Anak Abah memang hebat. Ayo, kita pulang sebelum maghrib, ucap Suprapta. Malam harinya, Suprapta dan keluarga menikmati hidangan sederhana di atas rumah panggung yang kayunya mulai rapuh. Singkong bakar, pisang bakar, hingga ikan asin bakar terasa sangat nikmat malam itu. Suprapta berjanji dalam hati akan bekerja lebih keras menjual umbi-umbian yang didapatkannya supaya bisa membeli beras lalu membeli makanan lezat untuk keluarganya. Keesokan harinya, Suprapta pergi ke pasar kota pagi buta. Narni belum bangun. Hanya Satya yang ikut membantu menyiapkan jualan ayahnya pagi itu ke atas sepeda tua. Jika tidak pergi pagi buta, Suprapta takut ia pulang terlalu larut malam dan membuat anak istrinya menunggu lama. Jalanan dari desa Suprapta menuju kota lumayan terjal, dipenuhi bebatuan dan banyak jalanan menurun. Belum lagi hujan di Bandung Barat seringkali membuat jalanan licin hingga membuat orang terpleset. Entah kenapa, alam seakan belum memihak kepada Suprapta. Selain gerimis kecil di pagi buta, jalanan juga dipenuhi kabut hingga jarak pandang Suprapta terganggu. Kaki Suprapta yang beralaskan sandal butut harus terpleset berkali-kali. Bahkan, kentang yang dibawanya berjatuhan hingga membuat perjalanan Suprapta menuju ke kota memakan waktu lebih lama. Pagi-pagi sudah kena sial saja tak? Hati-hati sialnya bisa sampai seharian penuh nanti, ucap Rozak, tetangga Suprapta yang kebetulan lewat di jalan yang sama.
Astagfirullah, jangan sampai. Jaga ucapan kamu, Zak. Ucapan bisa jadi doa, jawab Suprapta sambil memegang kentang di tangannya. Ya sudah, saya berangkat duluan ya. Kalau kesiangan takut tidak dapat pelanggan. Rozak tertawa mengejek, kemudian menaiki sepedanya kembali untuk menuju ke kota. Suprapta sakit hati terhadap ucapan Rozak, tapi ia tidak berniat membalas ucapannya. Bagi Suprapta, yang terpenting sekarang adalah memungut kentangnya yang berjatuhan sebelum jalanan lebih ramai. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kota untuk berjualan. Ternyata, untuk mengumpulkan seluruh kentang ke dalam karung goni memakan waktu cukup lama. Suprapta juga harus beberapa kali naik turun karena posisinya ada di jalan menurun. Keringat Suprapta bercucuran meski hawa pagi itu sangat dingin. Nafasnya terengah-engah. Ia kemudian memutuskan untuk istirahat sejenak bersandar di pohon kayu besar sebelum melanjutkan perjalanan. Gerimis perlahan mulai reda. Matahari sebenarnya sudah muncul, tapi tak terlihat karena kabut masih cukup tebal. Suprapta mengeluarkan tembakau dan kertas rokok. Kemudian ia gulung dengan rapi. Korek api minyak berwarna silver ia keluarkan dari kantong. Kemudian ia bakarkan ke kertas rokok hingga asap rokoknya mulai keluar. Bayangan kemiskinan keluarganya muncul seakan tepat di depan wajah Suprapta. Meski demikian, ia bersyukur karena anak dan istrinya sejauh ini tidak pernah mengeluh berlebihan soal kondisi mereka. Justru keluarga Suprapta hidup rukun dalam kesederhanaan. Kebahagiaan tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua keluarga. Di tengah ia membayangkan kehidupannya yang berada di bawah garis kemiskinan. Ia mendengar suara riuh keramaian sayup-sayup dari dalam hutan. Suprapta menoleh ke sekeliling, memastikan apakah suara yang ia dengar benar-benar nyata atau tidak. Seingat Suprapta, daerah yang dilewatinya itu jauh dari perkampungan dan merupakan jalan setapak sekaligus jalan pintas jika ingin pergi ke kota. Karena semakin penasaran, akhirnya Suprapta memutuskan mencari sumber suara yang ia dengar. Sepeda tua yang mengangkut kentang, ia dorong pelan-pelan masuk ke daerah yang mirip hutan belantara. Dalam hati Suprapta, ia terus berdoa supaya tidak terjadi hal buruk ketika memasuki hutan. Semakin masuk ke area hutan, sumber suara semakin jelas. Akhirnya, Suprapta memutuskan untuk memanggul saja kentang yang dibawanya karena jika menaikkan di atas sepeda, medannya terlalu sulit. Benar saja, setelah mengikuti sumber suara, Suprapta mendapati pasar di tengah-tengah hutan. Pasar tersebut seolah berada di tengah perkampungan asing. Suprapta tidak langsung masuk ke area pasar yang ia lihat. Ia masih menimbang sekaligus mengingat sebenarnya daerah mana yang ia datangi sekarang. Di tengah kebingungannya, bayangan istri dan anak Suprapta di rumah menunggu kedatangannya dengan perut kelaparan muncul kembali. Tanpa pikir panjang, akhirnya Suprapta masuk ke dalam pasar dengan niat menjual kentang-kentangnya. Tubuh Suprapta terhimpit dengan tubuh orang-orang lain di pasar tersebut. Berkali-kali telinga Suprapta berdenging hingga membuatnya sakit. Mata Suprapta mencari pedagang sayur yang sekiranya mau membeli kentang hasil kebunnya. Sampai akhirnya tangan Suprapta ditarik dari himpitan pengunjung di pasar tersebut oleh seorang pria pedagang sayur. "Terima kasih Pak, maaf, dada saya masih sesak," ucap Suprapta terbata sambil memegangi dadanya. Nafas Suprapta tersengal karena ia baru bisa keluar dari keramaian pengunjung pasar. "Sama-sama, apa tujuan kamu datang ke pasar ini?" tanya pria yang menyelamatkan Suprapta. Saat itu, Suprapta baru ingat dengan tujuannya, yakni menjual kentang. "Begini Pak, saya ingin menjual kentang. Harga berapa saja saya terima. Jika bisa dijual di sini,
Saya tidak perlu pergi ke kota dan bisa pulang ke rumah lebih cepat, tawar Suprapta. Kebetulan saya sedang mencari kentang. Saya mau membayar lebih karena memang penduduk di tempat saya suka kentang. Ini, silakan dihitung. Pria tersebut menyodorkan beberapa uang koin. Suprapta menerimanya dengan wajah bingung. Uang koin tersebut cukup besar dari uang koin yang biasanya Suprapta pakai untuk bertransaksi. Warnanya kuning keemasan. Motif uang koinnya seperti gambar pedang disertai dengan lafaz Arab. Suprapta bingung harus menerima atau mengembalikan uang tersebut. Ia melihat ke arah kentang yang sudah ia letakkan di tanah. Hati Suprapta mengatakan jika pria pedagang sayur di hadapannya tidak berniat menipunya. Tapi jika ia menerima uang koin tersebut, ia khawatir tidak laku dipakai bertransaksi. Sedangkan ia sudah butuh untuk membeli bahan makanan. Dengan pertimbangan berat, akhirnya Suprapta menolak menjual kentangnya. Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa menjual kentangnya di sini. Saya akan menjual kentang-kentang ini ke pasar biasanya. Sebagai tanda terima kasih, saya berikan beberapa kentang ini, ucap Suprapta. Pria di hadapannya hanya tersenyum simpul tanpa menjawab. Suprapta mengeluarkan beberapa biji kentang untuk diberikan kepada pedagang sayur secara gratisan sebagai tanda terima kasih. Ia berharap pedagang sayur tersebut tidak kecewa, meski ia tidak menjual kentang-kentang tersebut kepadanya. Dua hari berlalu. Narni duduk di tangga rumah panggungnya sampai malam hari menunggu kedatangan sang suami, Suprapta. Satya menjaga adik-adiknya hingga mereka tertidur pulas. Setelah itu, baru Satya menghampiri ibunya yang nampak putus asa. Bu, ini sudah larut malam. Sebaiknya ibu masuk ke dalam rumah, ucap Satya. Abah kamu kemana ya nak? Sudah 2 hari tidak pulang. Apa benar yang dibilang tetangga kalau Abah sudah bertemu janda kaya di kota hingga meninggalkan kita di sini? Jawab Narni pasrah. Bu, jangan bilang begitu. Satya yakin Abah akan pulang. Besok jika Abah belum pulang, Satya akan mencari ke kota sambil menjual umbi-umbi yang lain. Satya memegang erat tangan ibunya yang dingin untuk menenangkan. Maafkan ibu ya nak. Sekarang kamu yang harus menanggung beban keluarga dan mencari nafkah untuk kita semua, ucap Narni dengan nada sedih. Tidak apa-apa bu, Satya anak laki-laki, Satya kuat, jawab Satya dengan gagahnya. Keesokan harinya, Satya meminjam sepeda untuk pergi ke kota mencari sang ayah yang tak kunjung kembali. Kali ini ia membawa cabai sekaligus untuk dijual ke pasar di kota agar harganya lebih mahal. Ia melewati jalanan setapak yang biasa dilewati ayahnya. Kebetulan Satya pernah ikut ayahnya menjual umbi ke pasar, sehingga ia tahu mana jalan pintas meski jalannya terjal. Narni menunggu di rumah bersama 2 orang anaknya dengan penuh kecemasan. Ia jarang keluar rumah semenjak suaminya tidak pulang karena tidak tahan dengan omongan tetangga. Terlebih istri Rozak yang selalu menyebar gosip bahwa suami Narni menikahi janda kaya raya di kota. Rozak sendiri yang memang berpapasan dengan Suprapta menuju ke kota seakan punya data valid dan mudah dipercaya oleh semua orang jika ucapannya memang benar. Kalau saya jadi kamu nih, saya sudah pergi dari rumah terus ikut cari duda kaya raya. Ngapain nungguin suami yang hilang 1 minggu? Kalau tidak kecantol janda kaya di kota, memangnya apalagi yang membuat suami kamu tidak pulang nih? Ucap istri Rozak. Prapta tidak begitu. Kamu jangan sembarangan. Hari ini Satya pergi ke kota mencari abahnya. Saya yakin jika suami saya punya alasan kenapa tidak bisa pulang. Jawab Narni kesal. Narni pulang dari kebun dengan kesal. Seharian penuh, Narni menunggu kepulangan Satya dengan penuh harap. Tentunya, Narni hanya menantikan kabar baik dari putranya itu atas nasib suaminya yang hilang. Keinginan Narni hanya satu, yakni mendengar kabar suaminya baik-baik saja
dan membuktikan pada warga kampung bahwa gosip yang beredar selama ini tidak benar. Sayang sekali, harapan Narni pupus karena Satya pulang seorang diri. Maafin Satya, Bu. Satya sudah mencari Abah kemana-mana, termasuk ke pengepul langganan Abah. Tapi Satya tidak bisa menemukannya. Ucap Satya penuh sesal. Kamu yakin sudah mencari ke seluruh tempat, Nak? Ya Allah, sebenarnya Abah kamu kemana? Ibu khawatir terjadi apa-apa dengan Abah. Narni menjawab sambil menahan tangis. Satya paham perasaan ibu. Sekarang kita berdoa saja supaya Abah bisa kembali ke rumah. Atau kita minta tolong saudara ibu untuk membantu mencari Abah. Satya berusaha mencari solusi. Ibu tidak mungkin minta tolong orang lain, termasuk saudara kita. Kamu tahu sendiri, terakhir kali ibu minta tolong, justru ibu dihina habis-habisan, jawab Narni. Satya dan ibunya melihat ke langit yang mendung malam itu dengan perasaan terpukul. Mereka khawatir apa yang diucapkan para tetangga benar adanya. Namun keduanya tidak berani saling mengungkap perasaan masing-masing. Suasana sangat gelap. Hanya ada cahaya oranye yang berasal dari lampu minyak rumah mereka. Orang-orang tentunya lebih memilih tidur di tengah dinginnya cuaca malam itu. Hanya ada Satya dan Narni yang memilih meratapi nasib. Suprapta meninggalkan pria pedagang sayur baik hati yang ditemuinya tanpa menoleh sedikit pun. Ia berusaha mencari jalan keluar dari pasar yang sesak. Meski ada banyak pengunjung di pasar, tapi anehnya Suprapta tidak merasa para pembelinya berisik. Bahkan ia hanya bisa melihat beberapa di antaranya transaksi jual beli dengan diam, tanpa negosiasi atau sejenisnya. Setelah dengan susah payah keluar dari pasar tersebut, Suprapta merasa lega. Ia kini bisa menghirup udara dengan bebas. Kabut tebal kembali ia lewati di tengah hutan yang sepi. Suprapta menoleh ke belakang untuk memastikan pasar yang baru ia datangi. Namun saat menoleh ke belakang, ternyata pasar tersebut seolah sirna. Saat itu Suprapta tidak curiga apapun. Ia mengira pandangannya terhalang oleh kabut sehingga tidak bisa melihat ke arah pasar sebelumnya. Dengan langkah yang dipercepat, Suprapta mengingat-ingat di mana terakhir kali ia memarkirkan sepedanya. Hingga akhirnya ia menemukan sepeda tua di bawah pohon miliknya dengan posisi sama persis seperti sebelum ia tinggalkan. Sepeda tersebut sedikit berdebu, seolah ditinggal berhari-hari. Entah kenapa, perjalanan Suprapta menuju ke kota kali ini lebih lancar. Jalanan licin seakan tidak menjadi kendala, sepedanya terpleset kembali. Jarak tempuh untuk sampai ke kota juga jauh lebih cepat dari biasanya. Lebih anehnya lagi, tubuh Suprapta tidak merasakan lelah sama sekali meski ia menempuh jarak jauh dengan membawa beban berat berupa kentang untuk dijual. Pak, saya mau menjual kentang-kentang saya. Kalau bisa, tolong dihargai lebih ya, karena ini baru saya panen semalam, ucap Suprapta kepada pengepul sayur langganannya. Saya cek dulu ya, Tak, jawab si pengepul. Iya Pak, silakan, ucap Suprapta lagi. Waduh Tak, bukannya saya tidak percaya sama kamu, tapi ini kualitas kentangnya seperti hasil panen 1 mingguan, bukan kentang baru panen semalam. Kualitasnya masih bagus kok, jadi saya tetap beri harga lebih, jawab pengepul sayur usai memeriksa kentang milik Suprapta. Suprapta bingung dengan jawaban pengepul sayur langganannya yang mengatakan kualitas kentangnya tidak seperti kentang baru panen. Setelah memikirkan kenapa kualitas kentangnya menurun, Suprapta baru ingat bahwa kentang miliknya sempat jatuh ke jalanan. Mungkin karena itulah si pengepul menilai bahwa kualitas kentang Suprapta tidak selayaknya kentang yang baru saja dipanen semalam. Oh iya Tak, sekitar 4 hari lalu anak kamu, Satya, datang ke sini mencari kamu. Wajahnya sangat panik. Kalau bisa kamu pulang segera supaya keluarga kamu tidak khawatir, saran si pengepul. Satya mengangguk
sambil menerima uang hasil penjualan kentangnya. Sebenarnya ia masih bingung dengan perkataan si pengepul, tapi ia tidak mau terlalu pusing, karena yang dipikirkannya saat ini hanyalah harus pulang ke rumah segera. Uang dari pengepul langsung ia belanjakan keperluan dapur, mulai dari beras dan lainnya. Tak lupa ia menyisihkan sedikit untuk membayar utang kepada saudara istrinya supaya tidak terlalu malu. Hati Suprapta sangat senang karena hari itu bisa membawa pulang makanan lezat dari kota. Bahkan ia membelikan buah jeruk untuk anak-anaknya, meski menurut Suprapta harganya cukup mahal. Setelah selesai menaikkan belanjaannya ke atas sepeda lalu mengikat agar tidak jatuh, Rozak datang menghampiri. Jelas Rozak iri dengan belanjaan Suprapta yang cukup banyak hingga ia menyindir seperti biasanya. "Kamu di sini ternyata tak. Makmur ya kamu sekarang. Punya istri muda janda kaya raya. Istri tua ditinggalin." Sindir Rozak. "Maksud kamu apa, Zak? Jangan sampai kamu dan istrimu menyebar fitnah tentang keluarga kami lagi," jawab Suprapta. Rozak tak peduli dengan ucapan Suprapta. Ia berlalu begitu saja dan langsung mengayuh sepeda. Jelas saat itu Suprapta kesal karena dinilai punya istri lagi. Berkali-kali Suprapta mengucap zikir supaya rasa sakit hati dalam dirinya hilang. Suprapta menuju ke rumahnya setelah menyelesaikan penjualan kentang di pasar. Tentu ia kembali melewati daerah pasar yang sempat ia singgahi. Karena jalanan menanjak dan Suprapta membawa beras dan makanan lain yang cukup banyak, ia menuntun sepedanya. Kaki Suprapta sudah sangat lelah hingga tidak kuat lagi untuk mengayuh sepeda. Hari juga mulai gelap, ditambah cuaca sunyi di daerah tersebut membuat tubuh Suprapta merinding. Sejenak Suprapta menghentikan sepedanya. Ada keinginan kuat dalam hati Suprapta untuk singgah lagi ke pasar yang ia sempat datangi tadi. Dalam beberapa menit Suprapta seperti kehilangan kesadaran dan melangkah sendiri masuk ke hutan. Tubuhnya tergerak dengan sendirinya. Untungnya ia langsung tersentak dan sadar bahwa keluarganya menunggu lama di rumah. Seketika Suprapta mengurungkan niatnya untuk kembali masuk ke pasar, lalu memilih melanjutkan perjalanan pulang. Malam harinya Suprapta sudah sampai di rumahnya. Narni sedang berada di bawah rumah panggung mereka sambil menanak nasi di depan tungku. Satya ada di sebelah Narni sedang memotong singkong dari batangnya. Suprapta membopong beras dan beberapa bahan makanan lain yang ia dapat dari kota dengan wajah sumringah. "Assalamualaikum, Bu. Satya, semuanya. Abah pulang," ucap Suprapta dengan senyum sumringah. Waalaikumsalam," jawab Satya dan ibunya terbata dan mata terbelalak seakan tidak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. "Kenapa kalian melihat Abah seperti itu? Memangnya ada yang salah?" tanya Suprapta. Narni langsung menghampiri suaminya, kemudian memegang wajah suaminya seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Air mata Narni tak kuasa ia tahan hingga jatuh ke pipinya begitu saja. "Bu, kenapa menangis begini? Abah sudah pulang. Ayo kita masak sama-sama lalu makan bersama. Abah lapar," ucap Suprapta sambil memeluk istrinya. "Abah kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang? Ibu kira omongan tetangga itu benar kalau Abah sudah punya istri baru di kota," ucap Narni. Suprapta tidak mengerti ucapan istrinya. Ia mengira bahwa istrinya menangis karena rindu setelah ditinggal seharian. Namun dari ucapan Narni barusan, Suprapta sadar bahwa ada yang tidak beres. Ditambah lagi ucapan si pengepul sayur yang mengatakan bahwa Satya sempat mencarinya ke pasar 4 hari lalu. Sebenarnya ada apa? Abah hanya pergi ke pasar seharian. Kenapa kalian sedih berlebihan begini? Tanya Suprapta lagi. "Bah, Abah itu sudah pergi 1 minggu. Abah kemana saja?"
Kami khawatir, tanya Satya penuh emosi. Apa? 1 minggu? Kali ini Suprapta yang kebingungan mendengar penjelasan putra pertamanya. Abah pergi ke kota 1 minggu lalu untuk menjual kentang. Setelah itu Abah menghilang tanpa kabar. Kabar terakhir dari Rozak yang bertemu Abah di jalan, katanya kentang Abah berjatuhan di jalan setapak. Jawab Marni. Benar kata Rozak, kentang Abah memang sempat jatuh. Untungnya pengepul di pasar tetap memberi harga tinggi karena kualitasnya masih bagus. Tapi seingat Abah hanya pergi 1 hari. Pagi tadi Abah berangkat, kemudian malam ini Abah sampai rumah bertemu kalian. Jawab Suprapta dengan wajah polosnya. Satya dan Narni saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Mereka kemudian duduk di kursi panjang untuk bercerita lebih banyak. Di situ Suprapta menjelaskan bagaimana ia menemukan sebuah pasar di hutan, tepatnya di dekat jalan setapak yang ia biasa lalui. Ia juga menjelaskan kondisi pasar tersebut secara detail, termasuk bagaimana cara orang di sana bertransaksi satu sama lain. Tak lupa juga Suprapta menjelaskan gambaran uang koin aneh yang hampir ia terima. Satya antusias mendengar cerita ayahnya, sedangkan Narni hanya terdiam. Setelah Suprapta menyelesaikan ceritanya, barulah Narni buka suara. Bah, Narni pernah dengar cerita tentang pasar yang Abah ceritakan dari sesepuh di sini. Pasar itu bukan pasar sembarangan. Jika Abah masuk ke sana, waktu akan berjalan lambat. Abah bukan pergi hanya 1 hari seperti yang Abah rasakan. Abah sudah pergi 1 minggu, jelas Narni. Suasana hening untuk beberapa saat. Suprapta merinding, membayangkan jika dirinya terjebak di pasar yang ternyata alam lain. Ia bersyukur masih diberi kesempatan keluar dari sana dan berkumpul dengan keluarganya sekarang. Sejak saat itu, Suprapta tidak pernah mau melewati jalan setapak sendirian. Ia selalu mengajak orang untuk berangkat menjual dagangannya ke kota. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.